Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan sampai saat ini. Dan olehnya dengan sukacita kami mau terus diperlengkapi. Kami mau terus diingatkan oleh kebenaran firman yang saat ini hendak kami baca dan renungkan bersama. Anugerahkanlah bagi kami hikmat-Mu Tuhan, pengetahuan di dalam kasih dan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya saat kami membaca dan merenungkannya, kami mengerti dan dengan kecintaan akan kebenaran ini, setia memberlakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami bukan hanya sekedar mau mendengar, tapi mau memberlakukannya dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini terdapat dari kitab Injil Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-38b sampai pasal 19 ayatnya yang ke-16a. Sekali lagi, dari Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-38b sampai pasal 19 ayat 16a, dengan judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dihukum mati. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Sebab setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Kita tentu memahami konteks yang disebut sebagai seorang raja. Karena kita sering melihat, membaca bagaimana kehidupan seorang raja di dunia ini. Ada banyak kegemilangan, ada banyak kemewahan, harta,
jabatan yang luar biasa, kedudukan yang dahsyat. Tetapi sayangnya kadangkala ini bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh rakyatnya sendiri. Bahkan ada raja di dunia ini yang hidup dalam kemewahan dengan membiarkan rakyatnya menangis dalam penderitaan. Kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh raja yang pada umumnya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi telah mendorong banyak orang juga ingin menjadi raja. Walaupun menjadi raja dengan kerajaannya dalam suatu negara tidaklah mungkin karena mereka memiliki darah sebagai seorang bangsawan. Tetapi ada istilah yang sering digunakan akhir-akhir ini. Orang-orang tertentu yang disebut sebagai sultan. Sultan adalah istilah yang digunakan di daerah Timur Tengah untuk merujuk kepada seorang raja dengan kegebilangan harta yang tak ternilai. Sultan ini kemudian di Indonesia misalnya dikenakan kepada orang-orang kaya baru dengan segala hartanya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, hari ini kita berbicara juga tentang raja, tapi dengan situasi dan kondisi yang sama sekali berbeda, yaitu tentang Yesus Kristus Tuhan yang adalah raja. Tetapi sebagai raja ia berbeda, bahkan sama sekali tidak sama dengan raja-raja dunia ini. Sebab ia adalah raja yang menderita dan disalibkan, sebagaimana tema khotbah kita saat ini, yaitu raja yang tersalib. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kematian Sang Mesias, raja orang Yahudi yaitu Yesus, diawali dengan penangkapannya di suatu taman di Sungai Kidron. Kita bisa membuka dalam pasal 18 ayat yang pertama, ketika ia bersama-sama dengan muridnya. Dalam kasus penangkapan ini maka kita melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh salah seorang murid yang bernama Yudas bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh, yang diperintahkan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan senjata. Ayat pasal 18 ayat yang ketiga. Sesudah penangkapan itu maka ia dibelenggu, pasal 18 ayat 12, dan dibawa kepada Hanas, pasal 18 ayat 13, mertua sang imam besar Kayafas. Setelah pertanyaan-pertanyaan bagi Yesus tentang ajaran dan murid-muridnya, pasal 18 ayat 19, maka ia dibawa ke Kayafas dan dilanjutkan kepada Pilatus, pasal 18 ayat 28 sampai 38a. Dengan berbagai macam pertanyaan yang kemudian juga dapat dikatakan sebagai pernyataan dari Pilatus kepada Yesus, maka salah satu kalimat menarik yang dikatakannya adalah, apakah kebenaran itu? Dalam ungkapan Yunaninya dikatakan ti estin aletheia. Apa arti kebenaran? Mengapa saudara-saudara disebut menarik? Karena kalimat ini menjadi bagian penting untuk masuk pada pokok pemberitaan dalam bacaan ini. Diawali dari ayat 38b. Aku tidak mendapati kesalahan. Yunaninya Odemian Aitian. Tidak satupun alasan untuk menuduh kepada Yesus. Apapun kepada Yesus. Ayat ini juga dapat diterjemahkan dengan aku tidak menemukan sesuatu pun bahwa orang ini bersalah, atau tidak ada alasan bagi Pilatus untuk menjatuhkan hukuman bagi Yesus, apalagi sampai harus dihukum mati. Dari alasan dan bukti yang sebenarnya telah dimiliki oleh Pilatus itu, maka dia mencoba untuk mengingatkan suatu solusi alternatif. Sebab dia tahu kalau pada saat perayaan Paskah Yahudi maka ada kebiasaan untuk memberikan grasi bagi orang Yahudi dan terhukum untuk dibebaskan. Kita bisa melihatnya dalam pasal 18 ayat 39 yang menjadi bacaan kita. Hal ini coba ditawarkan oleh Pilatus untuk membebaskan Yesus dari dakwaan orang Yahudi. Akan tetapi banyak orang menolak untuk membebaskan Yesus, malah lebih memilih Barabas yang juga memiliki nama Yesus Barabas untuk dibebaskan. Pasal 18 ayat 40. Walaupun pasti mereka tahu bahwa Barabas adalah penyamun, Yunaninya leistes atau sang pemberontak. Orang yang nyata-nyata telah melakukan kesalahan dan telah dipenjara. Melihat respon ini yang di luar dari ekspektasi atau harapan Pilatus, maka kemudian dia mengambil Yesus dan menyesanya. Yunaninya emasti nosen, yaitu mencambuk Yesus di pasal 19 ayat yang pertama. Hal ini dilakukan Pilatus sebagai suatu tindakan pembuktian bagi orang Yahudi bahwa dia telah menghukum sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan kepada orang yang dianggap bersalah. Setelah penyesalan ini kita juga melihat dengan jelas di sini bahwa ada perilaku yang tidak terpuji dari para prajurit-prajurit yang seolah-olah menghormati Yesus sebagai seorang raja. Penghormatan yang dilakukan penuh dengan kepalsuan, dengan memberi mahkota duri, Yunaninya Stephanon ex akanton, mahkota dari duri-duri yang dianyam, Yunaninya plexantes, dan kemudian memakaikan jubah ungu
dan memberi salam. Yunaninya kaire. Memberi salam ini dilakukan secara berulang-ulang oleh para prajurit. Yunaninya kai erkonto, lalu berkali-kali datang. Dan setelah itu kemudian mereka menamparnya. Pasal 19 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ini tentu saja saudara-saudara jauh dari kesan menghormati, tapi malah lebih pada penghinaan, mengejek, mengolok-olok Yesus. Kemudian kita melihat bagaimana upaya Pilatus sebenarnya untuk melepaskan Yesus, karena dia tidak mendapati kesalahannya. Maka Pilatus membawa Yesus keluar dan memperlihatkan ia kepada orang Yahudi dan mengatakan, lihatlah manusia itu. Yunaninya idouho anthropos. Lihatlah orang itu. Suatu upaya dari Pilatus untuk menyadarkan orang banyak saat itu bahwa dalam diri manusia Yesus tidak didapati satu kesalahan pun. Bahkan secara tidak langsung Pilatus hendak mengatakan bahwa tidak adanya menghukum orang seperti Yesus karena sebenarnya dia tidak punya kesalahan dan dia tidak berbahaya. Pasal 19 ayat 4-5. Bukan iba dan sadar, melainkan kita melihat semakin gilanya orang saat itu yang hadir dan menolak cara Pilatus ini. Mereka yang melihat Yesus dan disponsori oleh imam-imam kepala dan Sanhedrin malah berteriak untuk menyalibkan Yesus dengan mengatakan, salibkan dia. Yunaninya stauroson, salibkan dia. Pasal 19 ayat 6a. Dalam situasi sedemikian genting, maka Pilatus akhirnya memilih untuk menyuruh mereka mengambil Yesus, karena baginya tidak ada kesalahan yang Pilatus dapati pada diri Yesus. Ayat 6b dari pasal 19. Hal ini malah mendorong orang banyak dengan arogan mengatakan tidak apa-apa kalau Pilatus tidak mau menghukum secara berat. Karena mereka punya hukum sendiri dan secara khusus mengatur hukum tentang seseorang yang menganggap dirinya sebagai anak Allah harus dihukum mati. Pasal 19 ayat yang ke-7. Kita melihat di sini saudara-saudara betapa dibutakannya orang banyak pada saat itu. Sekalipun Pilatus telah menyatakan dengan jelas Yesus tidak bersalah, bahkan keberanian Pilatus berubah menjadi suatu ketakutan. Yunaninya malon ephobete, diterjemahkan atau dapat diterjemahkan makin ia merasa takut karena keberanian orang-orang Yahudi yang menantang Pilatus yang tidak berani mengeksekusi mati Yesus. Dalam ketakutan dan kekalutan yang dialami Pilatus, dia masuk ke dalam gedung pengadilan dan sekali lagi mencoba berbicara dengan Yesus. Siapa tahu ada jalan keluar sehingga dia dapat membebaskan Yesus. Hal ini dibuktikan dengan satu pernyataan dari Pilatus, bahwa dia mengatakan dengan suatu pernyataan, tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa? Yunaninya exousian, aku mempunyai kuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau. Pasal 19 ayat 10. Alih-alih mendapatkan jawaban dari Yesus yang menyenangkan, malahan pernyataan dari Pilatus dibalas pernyataan dari Yesus pula yang mengatakan bahwa engkau tidak memiliki kuasa apapun terhadap aku. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Pasal 19 ayat yang ke-11. Pernyataan Yesus ini hendak menegaskan siapa sebenar dirinya. Jawaban Yesus membuat Pilatus mempunyai keinginan yang kuat untuk membebaskannya. Pasal 19 ayat 12. Tetapi keinginan yang kuat dari Pilatus itu ternyata tidak cukup kuat untuk melawan banyak orang yang bahkan sekarang mulai mengancam Pilatus dan menyerangnya dengan status atau kedudukan yang dimilikinya dengan mengatakan, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Kita membuka teks melihatnya dalam pasal 19 ayat 12. Pilatus akhirnya memilih membawa Yesus keluar dan dia duduk di kursi pengadilan litos, trotos atau gabata dan mengatakan, inilah rajamu. Pasal 19 ayat 13 serta berkata, haruskah aku menyalibkan rajamu? Pasal 19 ayat 15. Jawaban yang sama tetap konsisten diperdengarkan orang banyak yang menghendaki penyaliban Yesus dengan terus berkata, salibkan dia. Bahkan para imam-imam kepala berkompromi dengan pura-pura sekarang mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Pasal 19 ayat 15. Bukankah mereka sedang menantikan raja? Bukankah mereka sedang menantikan sang Mesias? Bukankah mereka sebenarnya tidak suka dengan kehadiran kekaisaran Romawi di tanah mereka? Hal ini tentu saja dilakukan agar supaya tercapai keinginan mereka untuk menyingkirkan Yesus.
Akhirnya saudara-saudara, segala upaya Pilatus berakhir dengan menyerahkan Yesus untuk mereka salibkan dalam pasal 19 ayat 16. Tindakan yang diambil Pilatus dilakukan dengan mengorbankan kebenaran demi menyelamatkan kemuliaannya, yaitu kedudukan atau posisi dari Pilatus. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kedudukan dan kehormatan adalah cara manusia untuk menunjukkan siapa dirinya dalam kehidupan sosialnya. Ini tidak dapat kita sangsikan. Sayangnya, banyak orang sekarang untuk mendapatkan hal itu melakukan cara-cara yang tak pantas bahkan keji, karena dilakukan dengan berkompromi dengan dosa. Kebenaran menjadi relatif tergantung dari situasi dan kondisi. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika masa kini banyak orang yang mulai merekayasa kebenaran, termasuk orang percaya. Banyak anak Tuhan yang jadi dalam dosa, yang jatuh dalam dosa kompromistis ini. Mereka tahu sesuatu itu dosa tapi tidak melawan, karena itu akan membuat mereka terancam dalam kedudukan, jabatan mereka, popularitas mereka, bahkan kekayaan yang dikumpulkan oleh mereka. Tidaklah mengherankan pula jika sekarang banyak orang yang benar dipersalahkan, ataupun sebaliknya yang salah dapat dibenarkan. Kejujuran dan keadilan diragukan banyak orang karena situasi ini. Akhirnya banyak orang yang mengalami penganiayaan secara fisik dan psikis, perundungan, pemerkosaan, pelecehan seksual, merasa tidak ada gunanya untuk bersuara. Toh ujung-ujungnya yang lemah tidak akan menang terhadap yang kuat dan berkuasa sekalipun. Mereka yang mengalami penganiayaan dan penindasan ini adalah orang-orang yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pemaknaan dan penghayatan minggu sengsara kelima ini melalui teks dan konteks yang sudah kita bahas di atas, maka kita diingatkan untuk pertama, untuk terus mengingat, untuk terus memaknai kehidupan dalam salib Kristus. Untuk itu, marilah kita sejenak bersama mengangkat pujian ini dalam Kidung Jemaat nomor 368. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara-saudara, kiranya pujian ini akan membuat kita semakin menghayati dan menghargai karya salib Yesus. Hal ini perlu terus diingatkan agar supaya salib yang adalah lambang kemuliaan tidak menjadi lambang kehinaan seperti pada masa lalu kembali terulang di masa kini. Kalau di masa lalu kehinaan karena salib adalah penghukuman bagi para pemberontak, tapi sekarang tentu saja sangat berbeda, terutama bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di kayu salib sang raja di atas segala raja itu menyelamatkan semua orang. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sekali lagi, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Kedua, raja yang tersalib itu kini mengingatkan kita orang percaya untuk terus hidup benar dalam kayu salib, dalam karya salib yang telah memenangkan kita dari segala dosa. Walaupun mungkin dengan salib yang kita miliki dalam hidup masih ada banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Setiap pergumulan dan tantangan sering membuat kita menangis, sakit dan terluka. Tapi ingatlah, Yesus telah menanggungnya melebihi rasa sakit yang kau rasakan sekarang.
Teruslah kokoh, jangan goyah dan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang dapat membawa kita jauh dari keselamatan. Ketiga, jangan menjadi seperti Pilatus, memiliki kuasa tapi tak berdaya. Seperti prajurit-prajurit penuh dengan penghinaan dan kepalsuan dalam menghormati Yesus. Dan seperti imam-imam yang merasa diri paling benar dan tidak ingin tersaingi, sehingga mengorbankan orang lain. Hal yang keempat, belajar pula dari orang-orang yang mengenaki Yesus di salib, bahwa terkadang kita ada dalam situasi berkompromi dengan dosa. Kita tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukannya karena kita membenci seseorang. Banyak orang tahu tentang dosa, tapi untuk tujuan tertentu dia memanfaatkan orang-orang berdosa agar kemudian supaya tercapai keinginannya. Hal yang kelima, hal yang terakhir, akhirnya saudara-saudara, tetaplah menjadi orang percaya yang berkomitmen kepada kebenaran yang sejati yang berasal dari Tuhan. Tidak hidup dalam kepalsuan dan tidak mengorbankan kepentingan orang lain untuk mencapai tujuan diri sendiri. Sekalipun kita harus menderita, kita akan terus hidup benar, bukan pura-pura benar, apalagi hidup tidak benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bersyukur untuk firman saat ini Tuhan. Kami dengarkan dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus akan menyertai kami sehingga kami menjadi alat berkat, alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.